Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita masuk lagi ke pembelajaran PAI ya. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam bersuci, lalu jenis-jenis air. Nah, sekarang ke pertemuan ketiga ya, yang di bab 4, kita akan masuk ke tata cara berwudu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak soleh dan solehah mampu mempraktikkan tata cara berwudu. Wah, anak soleh dan solehah pasti sudah paham ya bagaimana caranya berwudu. Tapi sekarang dikuatkan lagi di materi ini ya. Semoga bisa lebih baik wudunya begitu ya. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah tata cara berwudu. Masih ingat ya, apa coba berwudu itu? Berwudu adalah menyucikan diri dari hadas menggunakan air. Kalau yang menggunakan debu, apa itu? Tayamum ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tata cara berwudunya ya, soleh-soleha ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, agar memudahkan kita dalam gerakan atau tata cara wudhu, yuk kita coba tepuk wudhu. Anak saya dan Saleh pasti sudah tahu kan tepuk wudhu itu seperti apa? Nah, di sini ada tulisannya ya. Kita coba sama-sama ya. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir kaki lalu doa, amin. Oke, seperti itu ya. Pasti anak saya dan soleha sudah pernah mendengar ya tepuk wudhu ini sangat familiar. Nah, ini akan dicontohkan oleh salah satu bu guru kita nih, Bu Guru Fatim. Ya, Bu Guru Fatim itu wali kelas di 1D. Kita lihat yuk, kita simak video dari Ibu Fatim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Fatim dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sudah bisakah berwudu yang baik dan benar? Insya Allah sudah bisa ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ini Bu Fatim akan sedikit mengingatkan kembali teman-teman bagaimana tata cara berwudu yang benar. Teman-teman, kita sudah tahu ya bahwa berwudu itu adalah menyucikan diri dari hadas, jadi syarat sah sebelum sholat. Teman-teman, supaya mempermudah teman-teman dalam melaksanakan tata cara berwudu, Bu Fatim punya tepuk wudu loh. Perhatikan ya. 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir kaki lalu doa. Nah, itu tadi. Ya, terima kasih Bu Fatim. Yuk kita sampaikan terima kasih kepada Bu Fatim ya. Terima kasih ya Bu Fatim. Nah, itu tadi sudah diperagakan langsung oleh Ibu Fatim. Mudah-mudahan anak saya dan soleha lebih paham ya. Kita kita coba lihat lagi. Nah, ini tulisannya ya. Kita coba sama-sama ya, seperti yang tadi Bu Fatim ajarkan ya. Siap? Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir kaki lalu doa, amin. Oke, pasti
pasti anak soleh dan soleha bisa, dan ini sangat mudah diingat ya. Jadi kalau misalnya anak soleh dan soleha akan melaksanakan wudhu terus lupa nih, aduh apa dulu ya, nah bisa nih dihafalkan tepuk wudhunya supaya gerakannya betul begitu ya, karena kalau wudhunya salah, sholat kita tidak akan diterima soleh-soleha ya. Jadi awal mula sholat kita bisa diterima ternyata berawal dari wudhu yang sempurna, seperti itu ya. Oke, nah maaf. Nah, sekarang untuk tata cara berwudu sendiri itu terdiri dari rukun wudu dan sunnah wudu. Jadi ada dua ya tata cara berwudu itu. Ada apa saja? Ada rukun wudu, ada ada sunnah wudu. Ya, rukun wudu artinya kegiatan yang wajib dilakukan saat wudu. Ya, jika tidak atau sengaja tidak dilakukan, maka tidak akan sah wudunya. Ya, sedangkan kalau sunnah wudu itu adalah tata cara berwudu yang boleh dilakukan, boleh juga tidak. Ya, jadi ada dua ya. Ada rukun wudu yang harus dilakukan atau wajib dilakukan, dan ada sunnah wudu yang boleh dilakukan, boleh juga tidak ya. Nah, coba kita simak video berikut ya tentang rukun wudu dan sunnah wudu apa saja. Kita lihat ya. Nah ya, itu tadi tata cara berwudu tadi ya yang harus kita lakukan begitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, gerakan yang wajib kita lakukan dalam wudu atau disebut wudu adalah yang pertama niat
ya. Kita awali dengan niat soleh-soleha ya. Kita niat berwudu agar bersih dari hadas, seperti itu ya. Jadi sebelum berwudu, anak soleh dan soleha niatkan dalam hati bahwa anak soleh dan soleha hendak berwudu untuk membersihkan diri dari hadas karena Allah. Begitu ya. Lalu yang kedua, membasuh muka. Lalu yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Nah, ini yang kadang-kadang sering kita lupa. Kadang-kadang anak soleh dan soleha mungkin terburu-buru ya. Jadi basuh tangan lupa, nggak sampai siku. Harus sampai siku ya soleh-soleha. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi dan bisa menyebabkan tidak sah sholatnya. Ya, ingat ya, membasuh tangannya sampai siku ya. Lalu membasuh rambut atau sebagian kepala ya, tidak usah semua rambutnya ya, tidak seperti keramas ya, sedikit saja ya, sebagian saja seperti tadi yang dicontohkan di video ya. Lalu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini juga yang sering kita lupa, yang sering terlewat ya. Kadang-kadang kita basuh kaki, main basuh kaki aja. Ingat ya, harus sampai mata kaki. Ya, jadi kalau nggak sampai mata kaki, ya sama, wudunya juga nggak sah. Dan tentu saja jangan lupa ya untuk tangan atau kaki itu juga sela-sela jari juga ya, soleh-soleha ya, itu juga harus dipastikan terbasuh begitu ya, harus dipastikan bahwa itu juga tersiram begitu ya. Nah, kadang-kadang kita suka lupa ini nih, padahal ini penting sekali ya. Nah, yang terakhir tertib. Tertib itu apa sih, soleh-soleha? Tertib itu urutannya sesuai ya. Jadi jangan aku mau kaki dulu baru muka gitu, atau aku mau tangan dulu baru muka misalnya. Tidak ya. Jadi semuanya harus sesuai urutan ya. Apa saja urutannya? Tadi yang pertama niat, lalu membasuh muka, lalu membasuh tangan sampai siku, lalu membasuh rambut atau sebagian kepala, lalu membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib atau sesuai urutan ya. Gerakan tersebut wajib kita lakukan karena sebagai salah satu syarat sah wudu. Nah, jadi dari tadi video yang ditayangkan, inilah yang disebut rukun wudu ya, atau bagian-bagian wudu yang tidak boleh ditinggal ya, tidak boleh ditinggalkan seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya sunnah wudunya. Nah, sunnah wudu itu boleh kita laksanakan, lebih baik ya kalau dilaksanakan, tapi kalau misalnya lupa juga tidak apa-apa ya, karena sunnah wudu ini sebagai penyempurna wudu kita ya. Bu, kalau misalnya tidak dilakukan tidak apa-apa, kalau lupa tidak apa-apa ya, tapi kalau anak soleh dan soleha ingat, lebih baik kita lakukan supaya wudhu kita lebih sempurna ya. Apa saja sih sunnah wudhu itu? Ada pertama membaca bismillah ya, karena tadi kita sudah niat ya. Jadi kalau misalnya kita lupa bismillah tidak apa-apa, tapi kalau misalnya diucapkan itu lebih sempurna ya. Lalu membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini juga ya, kalau anak soleh dan soleha lupa tidak apa-apa, tapi lebih baik kerjakan ya, lebih baik dilaksanakan sebagai apa tadi? Penyempurna. Lalu berkumur-kumur, lalu membersihkan lubang hidung, lalu mengusap kedua telinga ya. Dan yang keenam, semua dibasuh dan diulang sebanyak 3 kali ya. Kalau misalnya lupa malah sekali misalnya tidak apa-apa ya, tapi lebih baik lagi kalau 3 kali ya, supaya wudhu kita sempurna ya. Lalu mendahulukan anggota sebelah kanan ya. Jadi kalau misalnya tangan tadi tangan kanan dulu, kalau kaki kanan dulu ya. Dan yang terakhir berdoa setelah wudhu ya. Ini adalah sunnah wudhu yang kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tapi lebih baik dilaksanakan supaya wudhu kita makin sempurna ya. Istilahnya kalau nilai
Kalau misalnya Elsa dan Soleh mengerjakan tugas, kalau ini dikerjakan nilainya 100 begitu ya. Tapi kalau tidak dikerjakan, ya tidak sempurna ya, tidak sesempurna itu. Tapi tidak apa-apa ya, tidak menyebabkan dosa seperti itu ya. Nah, oke. Nah, coba sekarang kita belajar niat wudhu dulu ya. Nah, niat wudhu dan doa setelah wudhu. Tapi sekarang kita coba belajar niat wudhu dulu. Di sini ada niat wudhu ya. Silahkan disimak videonya. Jangan lupa baca doa sebelum wudhu ya nak, agar kita tidak diganggu oleh syaitan. Baik ayah. Nawaitul wudu'a li rafil hadathil asghari farada lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Panas, panas. Nah, itu tadi ya videonya. Wah, ternyata dengan kita berniat wudhu, setan-setan yang tadinya mau mengganggu kita dalam sholat kita, bisa panas katanya ya, bisa tidak mendekat begitu ya. Kita ulang sekali lagi ya, soleh-soleh hayal. Jangan lupa baca doa sebelum wudhu ya nak, agar kita tidak diganggu oleh syaitan. Baik ayah. Nawaitul wudu'a li rafil hadathil asghari farada lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Panas, panas. Oke ya, itu tadi niat wudhunya ya. Apa tadi? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Ya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya, itu diniatkan sebelum kita wudu, niatkan dalam hati kita bahwa kita berwudu untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. Ya, sekali lagi ya. Bagaimana bunyinya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari farado lillahi ta'ala. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan doa sesudah wudhu? Nah, di sini ada videonya juga ya. Kita simak dulu videonya ya, soleh-soleha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah wudhu. Assalamualaikum teman-temanku. Kita sudah selesai wudhu. Apa akan beranjak begitu saja? Jangan ya teman-teman. Kita berdoa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci atau soleh. Oke, nah itu tadi ya video dari doa sesudah wudhu ya. Walaupun tadi doa sesudah wudhu ini termasuk sunnah wudhu, tapi seperti yang Bu Gina bilang, lebih baik kita laksanakan. Nah, tadi juga pesannya dari video ini, setelah berwudhu jangan langsung beranjak. Kita berdoa dulu supaya wudhunya lebih sempurna. Ya, bagaimana tadi doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, bisa ya? Oke, nah itu tadi doa sesudah wudhu ya. Sekarang, udah selesai ternyata ya. Wah, tadi kita sudah mempelajari apa? Sudah mempelajari bagaimana tata cara berwudu melalui tepuk wudu ya. Lalu kita juga sudah mengetahui bagaimana niat dan doa setelah wudu ya. Anak saya dan soleha, jika tadi ada yang masih kurang paham, boleh videonya diulang lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, pasti dong, dan mampu mengetahui tata cara berwudu ya. Dan satu lagi, kalau anak soleh dan soleha mau atau misalnya ingin wudunya semakin sempurna, dengan cara apa ya? Dengan cara dilatih terus ya, wudunya disempurnakan terus. Kalau kemarin-kemarin masih suka lupa, nggak apa-apa ya. Kita terus belajar ya, setiap hari begitu ya. Nah, sekarang coba ya kita berlatih berwudu dengan baik dan sempurna ya, sesuai tata cara wudu. Tadi kan kita sudah belajar ya, bagaimana dari mulai niat sampai terakhir doa wudunya. Nah, jangan lupa juga ya untuk menghafalkan tepuk wudunya. Nah, supaya apa? Supaya mempermudah anak soleh dan soleha dalam mengingat gerakan wudunya. Ya, oke. Nah, itu saja anak soleh dan soleha materi untuk hari ini. Terima kasih ya untuk semangatnya menyimak materi ini. Ya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya anak saya dan soleha. Insya Allah kita bertemu lagi di materi PAI yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.